Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Amma ba'du. Akhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini di tempat Kriya Quran Manul Islam Indonesia Asrama Putra, kita bisa melanjutkan kembali untuk pembahasan, untuk bertalabul ilmi, untuk mengkaji bersama, tadarus bersama, mentadaburi bersama, bermuhasabah bersama kitab Sofatut Tafasir, yang mana dalam kesempatan pagi ini kita sudah sampai pada edisi ke-155 yang kita akan masuk pada ayat yang ke-41 dari surah At-Taubah, atau tepatnya juz 10 ya. Tepatnya juz 10, atau tepatnya kita akan masuk pada lembar yang ke-7 ya. Mulai ayat Infiru khifafa, lembar yang ke-7 dari juz 10. Alhamdulillah, semoga yang pagi ini menyaksikan atau menyaksikan secara langsung hadir di majelis ilmu di Kriya Quran Manul Islam Indonesia, atau yang menyaksikan melalui tayangan ulang ya, tayangan delay atau tayangan tunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan istiqomah. Istiqomah itu artinya ajek. Ajek itu artinya kontinuitas. Mencari ilmu tidak boleh dia dicari dengan setengah-setengah ya. Dikatakan dalam sebuah ungkapan, faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu maka dia tidak bisa memberi. Orang yang memberikan separuh jiwanya maka dia juga tidak akan mendapatkan keseluruhan. Artinya kita harus totalitas ya. Makanya semoga yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan secara tunda bisa menyimak kajiannya dari mulai awal sampai akhir kajian. Kita mulai ayat yang ke-41 dari surah At-Taubah. Ini masih melanjutkan tentang kisah atau hal yang ada kaitannya dengan dengan peperangan ya. Infiru khifafa wa thiqala. Infiru, silakan dibuka ayat 41. Infiru, berangkatlah kalian, berangkatlah berperang, khifafan, dalam keadaan yang ringan, wa thiqala, dan dalam keadaan yang berat. Dalam awal ayat ini Allah tegaskan bahwa untuk berangkat berjuang, kemudian perang itu memerlukan sebuah komitmen. Jadi kalau orang sudah punya komitmen, saya sering mengatakan bahwa segala kejahatan itu biasanya terjadi karena adanya kesempatan. Tetapi kalau kebaikan itu berangkat dari niat. Kalau kita sudah punya niat, kalaupun ada aral melintang, ada badai yang menghantam, ada ombak yang mengganggu kita ya, seperti di tengah lautan, kita akan berusaha bagaimana kita melalui masa-masa yang sulit itu. Makanya sama di sini, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kalian kemudian perang dalam keadaan yang ringan atau keadaan yang berat. Apapun yang terjadi, kondisi keluarga kita, kondisi kita selama kita punya kewajiban ya untuk berjuang, maka di sana tidak boleh kita menunda-nunda. Dalam tafsirnya, ya ma'sal mu'minin, hai orang-orang yang beriman, berangkatlah kalian, syaiban wasubbanan, baik yang tua maupun yang muda, musatan marukbanan, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Sekarang tidak boleh ada lagi orang yang mencari-cari alasan ya.
Di zaman dahulu para sahabat itu mereka kalau yang nggak punya kendaraan mereka berjalan, yang punya kendaraan mereka naik kuda. Di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang dalam konteks saat ini yang tentu tantangannya lebih berat ya. Sekarang itu kan saya mengatakan bahwa kalau orang dulu mengatakan godaan dunia itu 3 ya, yaitu harta, tahta, dan wanita. Sekarang ada 6 ta ya. Harta, tahta, dan wanita. Kemudian apa lagi mas? Masih ingat yang saya sampaikan? Harta, tahta, dan wanita. Yang keempat kota. Yang kelima sosialita. Dan keenam gelap mata. Artinya gelap mata itu dia tidak mau melihat, matanya nggak bisa melihat. Akhirnya dia serampangan seperti yang namanya membabi buta. Babi itu nggak bisa melihat, bagaimana kalau buta? Maka dalam bahasa Indonesia membabi buta itu ungkapan yang menunjukkan betapa orang itu sudah nggak bisa melihat apa-apa ya. Jangankan melihat orang lain, dia melihat dirinya aja nggak bisa ya. Namanya membabi buta. Maka di sini ditegaskan dalam ayat ini, dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan mudah atau sulit, dalam keadaan terpaksa atau punya semangat ya. Misalkan contohnya ya, kalau seorang santri kan sama, ini kalau kita kiaskan sama, santri itu kan ketika dia belajar di pesantren itu sama seperti orang yang berjuang di medan perang. Dia melawan kemalasan, melawan kebodohan, dia melawan apa? Melawan ketidakdisiplinan. Santri seperti itu. Ya itu diuji ya. Makanya dalam kondisi apapun harus siap ya. Kemudian wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihadlah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian fisabilillah, di jalan Allah. Ini maksudnya dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini artinya bahwa berjuang itu ada kalimat fisabilillah, di jalan Allah. Tidak boleh seorang berjuang itu karena selain Allah. Kalau orang mengatakan sekarang itu berjuang singkatan dari beras, ju, baju, uang, bukan itu. Tapi berjuang artinya ketika seorang itu apa? Seorang itu ketika dia berjuang, dia karena Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah agar Islam itu semakin banyak dikenal orang. Islam itu terlihat agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat, kedamaian, cinta damai ya. Kita perlu menampakkan Islam itu cinta damai. Jangan hanya menampakkan Islam itu agama yang keras, bukan ya. Bukan agama teroris, tapi agama yang cinta damai, agama yang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Quran mengatakan afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu mau memaksa manusia sampai mereka beriman? Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, dalam salah satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi sampai hidayah pun gak boleh dipaksakan ya. Jangankan kita ya, Rasul sendiri gak mampu menjadikan pamannya ya, pamannya Abu Lahab itu, Abu Thalib itu masih kafir ya. Nah artinya apa ya, ketika kita mengajak orang kepada Islam ya, kepada keimanan, kita ajak mereka dengan cara lembut ya, tidak boleh dengan cara kekerasan. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian orang-orang yang mengetahui. Maksudnya dengan berangkat ke medan perang dalam konteks ketika memang kita harus berjuang ya. Karena dalam Islam ini ketika ulama mengatakan ketika seorang dalam kondisi negara muslim atau wilayah muslim, kaum muslimin terganggu, mereka boleh membela diri mereka. Seperti saudara kita di Palestina misalkan, mereka berhak untuk membela diri mereka, kehormatan mereka, dan kaum muslimin wajib untuk membantu dan bersolidaritas kepada saudara kita muslim di sana. Karena kita ini kan saudara kita itu bukan hanya yang ada di sekitar kita ya, bukan hanya di Kelaruan atau di Jawa Tengah. Semua orang yang mereka mengatakan la ilaha illallah dimanapun mereka berada, bahkan kalau mereka tinggal di kutub utara, bahkan kalau mereka tinggal di kutub selatan, bahkan kalau mereka tinggal di planet Mars misalkan ada orang di sana ya. Karena menurut penelitian para ilmuwan, kalaupun ada planet yang nanti ke depan bisa ditempati, itu adalah planet Mars. Kalau selama ini kan yang bisa digunakan di alam semesta ini kan planet bumi ya. Kalau planet yang lain nggak bisa ditempati ya.
karena waktunya lama. Kita setahun itu kan 1 tahun itu 300 berapa? Masih itu 300 sekitar situ ya, 360-an ya. Ya sekitar itu. Kurang lebih sekitar 360-an. Kalau misalkan rata-rata sebulan 30 hari kali 12 bulan 360 tambah yang ada tanggal 31 ya, kurang lebih 365 kurang lebihnya. Itu hidup di planet bumi. Tapi kalau di planet yang lain itu ada planet yang hidupnya setahun itu sampai di atas 300 hari ya. Ada yang mungkin 600 hari. Kira-kira mungkin enggak? Ini kalau diterapkan di sini kira-kira liburan semesternya 300 hari sekali ya. Jadi liburan Ramadan tuh nunggu 600 hari misalkan. Enggak. Maka di planet yang lain belum ada kehidupan. Tetapi planet Mars ini planet yang memang kata ilmuwan itu kemungkinan bisa ditinggali manusia. Tetapi ini masih penelitian. Dan sampai hari ini memang belum ada fakta yang menyebutkan bahwa ada orang yang tinggal di planet Mars. Bahwa alam biswab nanti ketika bumi ini sudah ramai manusia ya, ketika manusia sudah penuh tinggal di bumi dan mereka memerlukan hidup dalam kehidupan, maka bisa jadi ke depan mungkin banyak orang-orang ada program negara tertentu mereka kemudian transmigrasi ke planet Mars. Tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kalau saat ini belum mungkin ya. Saat ini masih banyak tanah yang masih kosong ya, bisa kita tempati, atau tanah yang kemudian dijadikan rumah susun. Nanti ke depan orang tinggal di rumah susun ya. Jadi mereka membuat semacam kayak komunitas yang itu semua dibuat rumah susun sampai dibuat kebun-kebun dan semuanya disusun. Makanya muncullah yang namanya yang hidroponik itu ya, yang nggak menanam langsung di tanah, tapi di atas lantai rumah atau gedung bisa zaman sekarang. Jadi zaman semakin maju ya. Laukana aradan qariba. Ini kalau seandainya itu adalah aradan qariba, jarak yang dekat. Maksudnya jaraknya dekat, kemudian juga mendapatkan harta rampasan ya. Jaraknya dekat dan mereka ada potensi mendapatkan barang rampasan ya. Maka dikatakan wasafaran qasida, dan perjalanan yang qasida. Qasida itu artinya seimbang, artinya enggak terlalu jauh, enggak terlalu dekat, artinya setengah-tengah. Lattaba'uka, maka mereka akan mengikutimu, artinya keluar bersamamu bukan karena Allah, tapi karena mereka mengharapkan harta rampasan itu. Nah ini ya. Jadi orang-orang munafik ketika mereka keluar perang bersama kaum muslimin, mereka keluar tuh bukan karena Allah, tapi karena mereka ingin mendapatkan harta rampasan. Contohnya gini, kalau kaum muslimin mereka itu kalah, orang munafik mengatakan, lah ini kalau seandainya mereka itu bersama kita, mereka nggak mungkin kalah ya. Tapi kalau kaum muslimin mereka menang, orang munafik mereka datang dan sok mereka, ini saya juga ikut perang juga, saya juga minta bagian dong, bagian ghanimah. Itulah sifat orang-orang munafik ya. Maka dikatakan lanjutannya walakin ba'udat alaihi musuqqah, tetapi ba'udat alaihi musuqqah, jarak itu jauh, jalan itu jauh. Apalagi dalam perang Tabuk, itu perang yang sangat melelahkan ya. Tabuk itu kan perbatasan Romawi. Dari Madinah ke sana itu jauh sekali. Kemudian kaum muslimin ke sana banyak yang berjalan kaki. Kemudian juga saat itu kondisi sangat panas, begitu sangat terik matahari, sehingga orang-orang pengennya tinggal di rumah bersama anak istri ya. Sehingga kemudian menimbulkan yang namanya orang tuh malas-malasan dan ingin mereka berdiam diri, tidak mau berangkat bersama Nabi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang termasuk 3 sahabat ya. Ada 3 sahabat yang ditegur Allah, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, karena terlambat mereka mau berangkat tertinggal. Akhirnya Allah tegur mereka, dan kemudian mereka diberikan hukuman ya. Diberikan hukuman, para sahabat yang lain tidak boleh berbicara dengan mereka. Akhirnya mereka mengikuti alur dan mereka bertaubat, Allah menerima taubat mereka. Jadi gini, yang kita ambil dari pelajaran dalam ayat ini adalah dalam segala amal kebaikan janganlah itu kita merasa berat ya. Semua jangan kita hitung secara nominal. Misalkan contohnya kalau orang dia kalau orang itu
dia diundang ke sebuah acara pengajian, misalkan pengajiannya makanannya enak-enak, berangkat terus misalkan nih, atau pengajiannya itu pengajian malaikatan, nggak ada makan minum misalkan nih, karena malaikat tuh nggak makan nggak minum ya, kemudian dia nggak semangat, ini juga masalah. Jadi kita nih mengikuti kajian itu bukan karena makan dan minum. Sering orang tuh ikut pengajian pulang cerita ini makanannya enak-enak nih, ini kalau bisa kamu ikut bisa ya, pekan depan ikut pengajian ini, pengajian nanti pokoknya makan-makan terus ya. Bukan seperti itu, tetapi ketika kita bertolabul ilmi, kita niatkan karena Allah ya. Entah kalaupun misalkan nanti itu ada, misalkan di waktu-waktu yang akan datang kita menyediakan snack atau mungkin minuman snack di ruangan ini, di tempat kriya Quran ini, nah itu bagian dalikal fadlu minallah, itu anugerah Allah. Jadi itu tambahan, tetapi intinya kita mengikuti semua ya. Amal-amal ketaatan itu karena Allah, bukan karena yang lain ya. Kemudian walakin ba'da ta'ala musuqqah wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah billahi dengan nama Allah, lawis tata'na, kalau seandainya kami mampu, la kharajna ma'akum, kami akan keluar berangkat bersama kalian. Nah ini jadi tanda-tanda orang munafik, orang-orang kafir itu biasanya mereka itu sering mencari-cari alasan. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, wahai orang-orang kafir, pada hari ini kalian janganlah beralasan. Maka saya ingin tegaskan lagi bahwa ada filosofi orang sukses dan orang gagal. Pertama, filosofi orang gagal, orang sukses. Orang sukses itu sukses, suka proses. Artinya orang sukses itu dia tidak akan pernah berhenti hanya gara-gara mengalami sebuah masalah. Ya kayak seperti kalian kemarin ya, yang di para santriwati yang belajar di luar, masalah terlambat, kemudian masalah mobilnya mogok, banyak masalah itu sering terjadi. Itu jangan menjadi alasan kita untuk terlambat semestinya. Kita harus berani dan harus bisa ya. Makanya orang sukses itu suka proses. Gagal terus berjuang. Gagal sekali harus bangkit 1000 kali. Itu orang sukses. Tapi kalau orang gagal itu berbeda. Orang gagal itu filosofinya gagal dari dua kata, ga dan gal. Gampang galau, gampang gelisah. Orang yang gagal itu sering ya. Maka Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu tercipta khuliqa halu'a. Tercipta halu'a, memiliki sifat yang halu. Tafsirnya ketika mendapatkan keburukan dia gelisah, ketika mendapatkan kebaikan dia tidak mau, dia menghalangi dari memberikan kebaikan itu. Ini biasanya ujiannya orang yang punya harta itu pengennya pelit. Atau dalam konteks orang usia ya, usia itu kan ada siklus ya. Anak kecil itu kan biasanya ada dia kalau punya sesuatu dia ingin dikuasai. Nanti sama ketika anak kecil, ketika dia dewasa dia berubah menjadi dermawan, tapi ketika usia tua itu kayak seperti anak kecil lagi, orang tua gitu kan, dia merasa merry. Misalkan contohnya ya, dia memiliki sesuatu sama, dia ingin menguasai. Itu kalau usia tua. Makanya orang itu mengalami siklus dari mulai lemah, kemudian semakin kuat, dia bertambah matang sampai kemudian menjadi lemah lagi, sama. Mulai kecil dari mulai ingin menguasai, kemudian dia toleran, seorang yang demokratis moderat, dia siap menerima pendapat orang lain. Semakin tua itu orang biasanya sudah mulai aku orang tua masuk orang digugu ya, orang tua masa nggak biasa seperti itu. Maka kita jangan heran ya ketika kita bertemu orang tua kita kasih saran, misalkan kita ngasih semua saran atau nasihat, dia tersinggung, itu wajar. Kenapa? Karena kita pun ke depan kalau kita sudah tua ya, kalau kita sudah tua, umur kita panjang, kita mengalami hal yang sama. Kita tuh merasa orang tua tuh harus dinut, orang tua tuh harus diikuti seperti itu. Ini sebuah siklus. Jadi itu yang pertama ya. Jadi filosofinya adalah mengenai singkatan tadi. Yang kedua, ada perbedaan antara orang sukses sama orang gagal. Orang sukses itu, orang yang sukses itu selalu punya satu alasan kesuksesannya. Kenapa Anda selesai menghafal Quran? Karena saya tekun. Kenapa Anda rajin sholat? Saya seorang yang yakin ini adalah perintah Allah. Jadi orang sukses itu cukup satu alasan. Tapi kalau orang gagal, orang yang bermasalah itu alasannya macam-macam.
Kenapa Anda telat? Mungkin saya telat mata saya agak belean. Saya telat karena perut saya sakit. Saya telat karena nggak ada jemputan. Saya telat karena bangun saya telat. Saya telat karena mandi saya telat. Karena saya telat tadi saya masih ngaji dulu. Saya telat saya masih telepon orang tua. Orang yang gagal itu orang yang banyak alasan. Oleh karena itu, kalau kita mau sukses, mari ya, kita tidak boleh mengeluh. Jangan mengeluh dengan berbagai alasan ya. Insya Allah kalau kita menghindari keluhan ini, kita diberikan kemudahan meraih kesuksesan. Yuhlikun anfusahum, mereka membinasakan diri mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui innahum, bahwa sesungguhnya mereka lakadzibuna, sungguh orang-orang yang berdusta. Jadi sebenarnya semua kembali kepada kita ya. Kalau kita mau jujur dengan diri kita akan sukses. Tetapi kalau kita berbohong dengan kondisi kita, maka jangan mengharapkan yang namanya kesuksesan. Demikian, sudah jam lebih 20 menit ya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.